Selamat datang di channel Petok. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kehidupan di Jawa ribuan tahun lalu, ketika raja dianggap sebagai titisan dewa dan candi-candi megah berdiri menjulang ke langit? Inilah kisah tentang Kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan besar yang lahir di tanah subur Jawa, berjaya dengan Borobudur dan Prambanan, lalu harus berpindah karena letusan dahsyat Gunung Merapi. Sebuah perjalanan penuh kejayaan, kebijaksanaan, dan warisan budaya yang masih hidup hingga sekarang. Mari kita telusuri bersama jejak peradaban Nusantara yang luar biasa. Kerajaan Mataram kuno muncul sekitar abad ke-8 di Jawa Tengah. Berdasarkan prasasti dan catatan sejarah, kerajaan ini awalnya berpusat di sekitar daerah Kedu dan Dieng yang dikenal subur karena dikelilingi gunung berapi. Tanahnya kaya akan mineral, membuat masyarakat mudah bercocok tanam. Kehidupan pertanian menjadi tumpuan utama rakyat Mataram. Dari sinilah, kerajaan mulai tumbuh besar karena hasil panen yang melimpah dapat digunakan sebagai kekuatan ekonomi dan juga dipersembahkan untuk upacara keagamaan. Alam yang mendukung menjadikan wilayah ini pusat kebudayaan dan pemerintahan yang kuat. Raja pertama yang tercatat memimpin Mataram kuno adalah Sanjaya, pendiri Wangsa Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, kuat, dan sangat taat kepada agama Hindu, khususnya aliran Siwa. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan menjadi teratur dengan sistem pemerintahan yang jelas. Sanjaya berhasil mempersatukan masyarakat dan memperkuat pertahanan. Ia membangun kepercayaan rakyat bahwa Mataram adalah kerajaan yang dilindungi dewa. Dengan kebijakan bijaknya, rakyat semakin loyal, dan kerajaan mulai dikenal oleh wilayah sekitarnya. Dari sinilah benih kejayaan Mataram kuno mulai tumbuh. Pusat pemerintahan Mataram kuno saat itu berada di daerah Medang. Lokasi ini strategis karena dekat dengan pegunungan dan sungai. Selain menjadi benteng alami, sungai juga memudahkan transportasi dan irigasi pertanian. Kondisi geografis inilah yang menjadi keunggulan Mataram dibanding kerajaan lain. Tidak hanya itu, daerah ini juga dianggap sakral karena berada dekat dengan gunung-gunung yang diyakini sebagai tempat bersemayam para dewa. Oleh karena itu, rakyat selalu mengaitkan kejayaan kerajaan dengan restu dari alam dan para dewa. Selain faktor alam, berkembangnya Mataram juga didukung oleh tradisi keagamaan yang kuat. Pada masa awal, Hindu Siwa sangat berpengaruh. Rakyat rajin melakukan upacara persembahan, sementara para Brahmana menjadi penasehat penting raja. Kegiatan keagamaan tidak hanya memperkuat spiritualitas rakyat, tetapi juga mengikat mereka dalam satu kesatuan budaya. Di sisi lain, hubungan antara raja dan rakyat menjadi erat karena mereka percaya bahwa raja adalah wakil dewa di bumi. Itulah sebabnya rakyat rela bekerja keras membangun kerajaan dan mempersembahkan hasil pertanian mereka. Mataram kuno juga tidak lepas dari hubungan luar negeri. Seiring berkembangnya perdagangan di Asia Tenggara, Mataram ikut terlibat dalam jalur niaga antar pulau. Hasil bumi dari Jawa seperti beras, rempah, dan kayu sangat diminati pedagang. Hubungan dagang ini memperkaya kerajaan dan membuatnya semakin dikenal luas. Dengan pondasi ekonomi, pertanian, dan religiusitas yang kuat, Mataram kuno menjelma menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara pada masa itu. Awal mula kejayaannya menjadi fondasi bagi perkembangan yang lebih besar di masa berikutnya. Seiring berjalannya waktu, Mataram kuno tidak hanya dipimpin oleh Wangsa Sanjaya, tapi juga Wangsa Syailendra. Inilah yang membuat sejarah Mataram kuno unik, karena dua dinasti besar ini sempat hidup berdampingan. Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa mendominasi pada awalnya, dipimpin oleh Sanjaya dan keturunannya. Namun, tak lama kemudian, Wangsa Syailendra yang menganut agama Buddha Mahayana muncul dan ikut berperan besar dalam pemerintahan.
Persaingan maupun kerjasama antara kedua wangsa ini memberi warna tersendiri dalam perjalanan Mataram. Wangsa Syailendra terkenal sebagai dinasti yang sangat religius dan mencintai seni serta arsitektur. Mereka meninggalkan banyak peninggalan bersejarah, salah satunya adalah Candi Borobudur, mahakarya yang hingga kini masih berdiri megah. Borobudur tidak hanya menjadi simbol agama Buddha, tetapi juga bukti kehebatan teknologi dan kesenian Jawa pada masa itu. Pembangunan candi sebesar itu tentu membutuhkan tenaga, sumber daya, dan dukungan penuh dari kerajaan. Rakyat rela bekerja keras karena mereka percaya pembangunan itu membawa berkah bagi seluruh negeri. Sementara itu, Wangsa Sanjaya juga tidak kalah dalam meninggalkan warisan. Mereka mendirikan candi-candi Hindu, seperti Candi Prambanan, yang menjadi pusat pemujaan bagi Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahma. Arsitektur megah Prambanan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Hindu di Mataram. Persaingan pembangunan candi antara dua wangsa ini seakan menjadi simbol adu gengsi, tetapi di sisi lain memperkaya kebudayaan Nusantara. Hasilnya, Jawa Tengah menjadi pusat peradaban dengan berbagai peninggalan monumental yang diakui dunia hingga kini. Walaupun berbeda agama, ada masa ketika Wangsa Sanjaya dan Wangsa Syailendra hidup berdampingan secara damai. Mereka sama-sama ingin memperkuat kerajaan dan menjaga kestabilan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ketegangan politik tetap ada. Kadang muncul perebutan kekuasaan, tetapi bijaknya para raja membuat konflik besar bisa dihindari. Justru persaingan sehat dalam hal pembangunan kebudayaan membuat kerajaan semakin maju. Rakyat pun ikut merasakan manfaat dari kemakmuran yang tercipta. Perpaduan antara pengaruh Hindu dan Buddha inilah yang kemudian melahirkan budaya Jawa klasik yang unik. Rakyat Mataram terbiasa hidup dalam perbedaan, tetapi tetap bersatu karena memiliki satu tujuan, menjaga kejayaan kerajaan. Peninggalan berupa candi, prasasti, dan tradisi keagamaan membuktikan bahwa masa ini adalah puncak kebesaran Mataram kuno. Dinasti Sanjaya dan Syailendra sama-sama tercatat sebagai penguasa yang memberi sumbangan besar, baik dari segi politik, budaya, maupun spiritual bagi Nusantara. Masyarakat Mataram kuno hidup dengan pola yang teratur. Sebagian besar rakyat berprofesi sebagai petani, memanfaatkan kesuburan tanah Jawa. Mereka menanam padi, palawija, dan berbagai tanaman lain untuk kebutuhan sehari-hari maupun sebagai upeti kepada kerajaan. Selain bertani, ada juga pedagang, pengrajin, dan nelayan yang menyumbang pada roda ekonomi. Sistem gotong royong sudah menjadi budaya, terlihat dari bagaimana rakyat bekerja bersama membangun irigasi, candi, hingga jalan. Nilai kebersamaan ini menjadi salah satu kekuatan Mataram. Dari segi ekonomi, kerajaan mengandalkan hasil bumi. Surplus beras yang dihasilkan membuat Mataram menjadi lumbung pangan besar di Jawa. Hasil panen bukan hanya untuk rakyat, tetapi juga menjadi komoditas perdagangan. Pedagang dari luar Jawa tertarik datang ke Mataram untuk membeli beras, rempah, dan hasil hutan. Inilah yang membuat jalur perdagangan Mataram semakin ramai. Raja memanfaatkan kondisi ini dengan menarik pajak dan mengatur distribusi agar kerajaan tetap makmur. Perekonomian yang stabil otomatis memperkuat pemerintahan. Agama menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari rakyat Mataram. Baik Hindu maupun Buddha, keduanya memberikan pengaruh besar dalam tatanan sosial. Upacara keagamaan dilakukan secara rutin, baik di tingkat desa maupun kerajaan. Rakyat percaya, dengan melaksanakan upacara, mereka mendapat perlindungan dari dewa-dewa. Selain itu, agama juga menjadi alasan utama pembangunan candi-candi megah. Dengan adanya candi, rakyat memiliki pusat spiritual sekaligus simbol kejayaan budaya mereka. Hubungan antara raja dan rakyat juga diikat oleh agama.
Raja dianggap sebagai wakil dewa, sehingga segala kebijakan yang ia keluarkan diyakini mendapat restu ilahi. Hal ini membuat rakyat patuh dan loyal. Dalam kehidupan sosial, rakyat terbagi dalam beberapa golongan: bangsawan, pendeta, prajurit, pedagang, dan petani. Meskipun ada perbedaan status, semua golongan tetap hidup harmonis. Tidak ada pertentangan besar karena masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan kerajaan. Kehidupan di Mataram kuno mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan dewa. Pertanian maju karena alam yang subur, ekonomi kuat karena perdagangan berkembang, dan spiritualitas kokoh karena agama menjadi pedoman. Kehidupan yang teratur ini menjadikan Mataram salah satu kerajaan yang paling stabil di Nusantara. Namun, di balik stabilitas tersebut, ancaman tetap mengintai. Alam yang selama ini memberi kesuburan juga bisa menjadi bencana yang mengubah arah sejarah kerajaan. Mataram kuno mencapai masa kejayaan besar pada abad ke-9. Pembangunan candi-candi megah, kemakmuran ekonomi, serta kekuatan militer membuat kerajaan ini disegani di Nusantara. Para raja berhasil menjalin hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain, bahkan hingga ke luar Jawa. Catatan sejarah menyebut, Mataram memiliki armada laut yang cukup kuat untuk menjaga jalur perdagangan dan wilayahnya. Semua ini menunjukkan bahwa Mataram bukan hanya kerajaan agraris, tetapi juga kerajaan maritim yang berpengaruh. Namun, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Letusan dahsyat Gunung Merapi sekitar abad ke-10 mengubah segalanya. Wilayah pusat pemerintahan di Jawa Tengah hancur, lahan pertanian rusak, dan banyak rakyat kehilangan tempat tinggal. Bencana alam ini memaksa raja saat itu, Empedu Sindok, untuk memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Mataram, karena sejak saat itu kerajaan memasuki babak baru. Paragraf 3. Perpindahan ke Jawa Timur tidaklah mudah. Rakyat harus meninggalkan tanah leluhur, candi-candi megah, dan lahan subur mereka. Namun, Empedu Sindok berhasil mengatur perpindahan ini dengan bijak. Ia mendirikan pusat kerajaan baru di sekitar Sungai Brantas, yang juga subur dan strategis. Dari sinilah muncul era baru yang disebut sebagai Kerajaan Medan atau Mataram Timur. Meski berbeda lokasi, semangat kejayaan Mataram tetap dibawa ke wilayah baru. Kepindahan ini juga memberi peluang baru bagi kerajaan. Dengan berada di Jawa Timur, Mataram lebih dekat dengan jalur perdagangan laut di pesisir utara. Hal ini membuat hubungan dengan pedagang asing semakin intens. Perlahan, Jawa Timur berkembang sebagai pusat kekuatan baru yang menggabungkan tradisi agraris dengan perdagangan maritim. Meskipun berat, perpindahan ini justru menyelamatkan kelangsungan kerajaan agar tidak runtuh total. Meski harus meninggalkan Jawa Tengah, peninggalan Mataram kuno tetap abadi. Borobudur, Prambanan, dan candi-candi lain menjadi saksi kejayaan mereka. Bencana alam memang memaksa perubahan, tetapi tidak bisa menghapus warisan sejarah yang sudah terukir. Justru dari peristiwa ini, Mataram menunjukkan kemampuannya beradaptasi. Dari pusat di Jawa Timur, mereka kembali membangun kekuatan dan melanjutkan sejarah yang panjang. Kerajaan Mataram kuno mungkin telah lama runtuh, tetapi warisannya masih terasa hingga kini. Candi-candi megah yang mereka bangun tidak hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga kebanggaan bangsa Indonesia. Borobudur dan Prambanan bahkan diakui dunia sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Melalui peninggalan ini, kita bisa melihat betapa majunya teknologi arsitektur, seni, dan spiritualitas masyarakat Jawa pada masa lampau. Warisan itu menjadi pengingat bahwa Nusantara pernah memiliki peradaban yang luar biasa. Selain peninggalan fisik,
Mataram kuno juga mewariskan nilai-nilai budaya. Sistem gotong royong, kepercayaan kepada alam, serta toleransi antaragama menjadi ciri khas yang masih hidup dalam masyarakat Jawa hingga kini. Kehidupan damai antara Hindu dan Buddha di masa Mataram memberi teladan tentang keberagaman. Nilai-nilai ini terus diwariskan secara turun-temurun, menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang majemuk. Dari segi politik, Mataram kuno menunjukkan bagaimana sebuah kerajaan mampu bertahan meski menghadapi bencana besar. Keputusan Mpu Sindok memindahkan pusat kerajaan adalah bukti kepemimpinan yang bijak. Hal ini mengajarkan bahwa kepemimpinan yang kuat dan fleksibel sangat penting untuk menjaga kelangsungan suatu bangsa. Semangat inilah yang kemudian diwarisi oleh kerajaan-kerajaan besar setelahnya, seperti Kediri, Singasari, hingga Majapahit. Mataram kuno juga memberi kontribusi besar dalam perkembangan agama di Nusantara. Hindu dan Buddha menyatu dalam budaya Jawa, melahirkan tradisi keagamaan yang unik. Bahkan, pengaruhnya masih bisa kita lihat dalam upacara adat, kesenian, hingga filsafat Jawa modern. Perpaduan itu membuat budaya Nusantara menjadi kaya, penuh simbol, dan syarat makna spiritual. Mataram kuno menjadi titik penting dalam sejarah penyebaran agama di Indonesia. Dengan segala warisan yang ditinggalkan, Mataram kuno layak dikenang sebagai salah satu peradaban terbesar di Nusantara. Mereka tidak hanya membangun kerajaan, tetapi juga membentuk identitas budaya bangsa. Kisah kejayaannya, kebijaksanaan para rajanya, hingga keindahan peninggalannya menjadi sumber inspirasi hingga kini. Melalui cerita ini, kita diajak untuk menghargai sejarah dan belajar darinya, agar kejayaan Nusantara bisa kembali bangkit di masa depan. Demikianlah kisah tentang Kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan yang meninggalkan jejak abadi bagi Nusantara. Dari sawah subur di Jawa Tengah, candi-candi megah yang menjulang, hingga kebijaksanaan para rajanya, semua menjadi bukti bahwa bangsa ini pernah memiliki peradaban yang luar biasa. Meski kerajaan itu telah runtuh, warisannya tetap hidup dalam budaya dan sejarah kita hari ini. Semoga cerita ini membuat kita semakin bangga dan tidak melupakan akar jati diri bangsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.